sarjana di kampus Institut Setiani dan mengambil jurusan Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan. Kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang kebijakan publik, yang mana review buku ini juga merupakan salah satu tugas dari mata kuliah yang saya tempuh dalam perkuliahan saya. Adapun buku yang saya akan review dalam video saya ini adalah Kebijakan Publik karya Said Zainal Abidin, edisi kedua. Saya melakukan review tentang buku kebijakan publik yang ini. Tentunya pasti sebelumnya saya telah membaca sekilas tentang buku ini, jadi saya bisa mereview atau memberikan kesimpulan atau pengamatan dari sudut pandang. Saya akan mereview buku tentang kebijakan publik yang tadi berdasarkan resume saya yang telah saya rangkum dalam tulisan saya ini. Ini merupakan hasil resume saya beberapa waktu yang lalu dan saya akan menyajikan dalam video. Saya langsung saja ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu tentang pengertian atau apa sih kebijakan publik itu. Dalam buku ini bagian pertama itu terdiri dari 5 bab, yaitu pertama kebijakan publik dan partisipasi masyarakat, sisi-sisi kebijakan publik, pendekatan kebijakan publik, sifat umum kebijakan publik, dan orientasi dari kebijakan publik itu sendiri. Bagian satu ini merupakan penjelasan mendasar dari buku ini. Secara harafiah, ilmu kebijakan merupakan terjemahan langsung dari kata policy science. Thomas Dye menyebutkan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan publik dalam rangkaian kata public policy memiliki 3 konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan samping adanya tingkat kebijakan secara umum, kebijakan juga perlu dibedakan dengan keputusan yang biasa berdasarkan sisi-sisi yang ada. Kebijakan memiliki beberapa unsur, antara lain tujuan, masalah, tuntutan, output, dan outcomes, pihak-pihak terkait, instrumen kebijakan, serta lembaga pelaksana. Dalam perkembangannya sekarang, kajian kebijakan publik perlu mengindahkan berbagai perkembangan dalam bidang teknologi yang mengaruhi proses perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasinya. Sebagai sebuah sistem, kebijakan terdiri atas 2 dimensi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Kebijakan publik melibatkan banyak dimensi ilmu. Setiap kebijakan, sekalipun kelihatannya cukup sempit, pada umumnya terkait dengan banyak aspek dan melibatkan banyak pihak dalam. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian kedua. Bagian kedua ini terdiri dari 6 bab, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat, proses perumusan kebijakan, analisis dari perumusan rekomendasi kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik, evaluasi kinerja kebijakan publik. Bagian ini merupakan penjelasan tentang proses suatu kebijakan itu dibentuk, termasuk di dalamnya dibahas mengenai implementasi dan evaluasi dari kebijakan yang telah kebijakan publik dibuat karena adanya suatu masalah. Dalam konteks yang hampir sama, dapat dilihat adanya alasan pengadaan kebijakan karena adanya suatu masalah yang hendak dipecahkan. Di sini kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah tersebut. Agenda kebijakan tidak lain adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses oleh pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Proses perumusan kebijakan merupakan langkah berikut setelah identifikasi dan perumusan masalah. Pada taraf ini, bermacam alternatif strategi diperhitungkan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang berdasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Rekomendasi kebijakan adalah saran yang disampaikan kepada yang berwenang dalam mengambil kebijakan untuk melakukan suatu aksi kebijakan guna memecahkan atau mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya merupakan transformasi yang multi-organisasi. Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Ini mencakup 3 pengertian, yaitu evaluasi awal, yaitu
proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan, evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring, dan yang ketiga, evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan. Kendala dalam evaluasi tidak hanya terletak pada kesulitan menemukan sebab masalah dari suatu kelemahan di lapangan, tetapi juga terutama pada keterbatasan wewenang, tumpang tindih fungsi antar instansi dan antar lembaga pengawasan, kekurangan biaya, dan tidak jelasnya proses tindak lanjut dari hasil evaluasi. Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang direncanakan, sedangkan rencana yang baik adalah rencana yang terevaluasi. Selanjutnya saya akan membahas bagian ketiga dari yang dimaksud dalam buku ini. Bagian ketiga ini menjelaskan tentang praktik suatu kebijakan publik dalam pemerintahan negara. Bagian ketiga ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama, kebijakan publik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, analisis kebijakan publik tentang kependudukan dan transmigrasi. Yang ketiga, analisis kebijakan publik dalam pembangunan daerah. Yang keempat, analisis kebijakan pengadaan fasos dan fasum di DKI Jakarta. Untuk bagian ketiga ini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena menurut saya untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di pemerintahan negara dapat dibaca langsung dalam buku yang ditampilkan di awal video tadi, yaitu buku Kebijakan Publik karya Said Zainal Abidin edisi publik sebagai intervensi pemerintah terjadi karena adanya permasalahan dalam masyarakat yang tidak dapat terselesaikan tanpa campur tangan pemerintah. Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan perubahan lingkungan antar waktu di Indonesia, sedang berlangsung proses penyesuaian sistem pengelolaan pemerintah ke arah sistem yang paling sesuai dengan bangsa dan negara Indonesia yang terlihat dalam variasi dari bentuk-bentuk umum konvensional yang dikenal di belahan dunia lain. Program transmigrasi tidak dapat diandalkan sebagai upaya pemerataan penduduk dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah pendatang atau migrasi ke pulau awal lebih banyak dari jumlah orang-orang dari Pulau Jawa yang ditransmigrasikan ke daerah lain di Indonesia. Pembangunan daerah di Indonesia selama Orde Baru sejak tahun 1969 telah membawa banyak kemajuan, antara lain terlihat dengan peningkatan pendapatan per kapita di semua daerah. Demikianlah review singkat saya tentang buku Kebijakan Publik karya Said Zainal Abidin edisi kedua. Atas perhatiannya dan jika ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya Fauzan Abdul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.